di Felix Xiao yang berjudul Muhammad Al-Fatih 1453. Oke, langsung saja. Buku setebal 323 halaman ini menceritakan dengan lengkap bagaimana sejarah Islam menaklukkan Konstantinopel, yang mana pembebasan Konstantinopel ini dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih atau biasa dikenal juga dengan Mehmed II. Oke, buku ini terdiri dari 17 bab utama, ada prolog dan epilognya, terus ada juga mukodimah dari sang penulis. Di bagian mukodimah kita diantarkan dulu mengapa kita harus cinta sejarah, mengapa kita harus memahami sejarah Islam. Dan tokoh yang ada di sini yakni Muhammad Al-Fatih adalah the real superhero, yang mana bisa kita wariskan nanti ke anak-anak kita untuk pembentukan karakternya. Terus di 17 bab itu menurut saya terbagi menjadi 4 chapter utama. Yang pertama chapternya adalah bab 1 dan 2 ini adalah bagaimana pendahulu-pendahulu dari Muhammad Al-Fatih juga mengusahakan untuk membebaskan Konstantinopel. Jadi di bab 1 dan 2 itu dibahas dengan lengkap. Ada 6 keturunan sebelum Al-Fatih yang sudah mengusahakan untuk membebaskan Konstantinopel. Dan itu berlangsung mulai dari tahun 600-an sampai tahun 1000 abad ke-13. Terus dimulai dari bab ketiga sampai bab ke-8 itu adalah persiapan bagaimana Muhammad Al-Fatih ini mulai dari dididik dari usia sangat dini, yakni 6 tahun dia sudah dipilihkan guru-guru yang terbaik. Beliau sudah hafal Al-Quran sejak umur 9 tahun. Beliau menguasai banyak bahasa. Beliau juga diajarkan tentang militer, pemerintahan, karena beliau sudah memimpin sebuah wilayah pada umur 9 tahun. Terus di bab ke-4 itu persiapan untuk menaklukkan Konstantinopel, yang mana tahapan-tahapannya diceritakan dengan detail. Yang pertama, Muhammad Al-Fatih ini mempelajari sejarah-sejarah pendahulunya mengapa bisa gagal untuk membebaskan Konstantinopel. Jadi dia selalu membuat strategi-strategi, selalu bermunajat kepada Allah. Dan ini poin yang paling utama, bahwa Muhammad Al-Fatih itu sangat meyakini bahwa kemenangan akan Allah berikan ketika kita dekat dengan si pemilik kemenangan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus persiapan yang dilakukan Muhammad Al-Fatih adalah yang pertama, dia membangun sebuah jembatan di Selat Bosporus namanya Rumelisari, itu untuk mengisolir nih daerah Konstantinopel sehingga dia tidak mendapatkan pasokan makanan atau bantuan dari negara-negara tetangganya. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih juga melakukan lobby-lobby politik kepada daerah-daerah di sekitar Konstantinopel untuk mengisolasi. Jadi mereka melakukan perjanjian damai pada negara-negara di sekitar Konstantinopel, yang mana kalau kamu tidak menerima Islam maka kamu wajib untuk membayar jizyah kepada Turki Utsmani. Jadi banyak negara-negara yang akhirnya tidak mau membantu Konstantinopel karena mereka terikat perjanjian damai dengan Muhammad Al-Fatih. Persiapan yang kedua, karena mengetahui sejarah-sejarah sebelumnya bahwa umat Islam ini kekurangan persenjataan, lemah di militer, maka Muhammad Al-Fatih membuat sebuah rancangan apa sih alat militer yang bisa dipakai untuk menghancurkan tembok Konstantinopel yang sangat kokoh dan terdiri dari 3 lapisan dan sudah bertahan hampir 1000 tahun lebih, tidak pernah bisa ditembus, dan segala kompleksitas yang ada di tembok Konstantinopel, yang mana tembok Konstantinopel ini dia adalah ibu kota Bizantium. Ibu kota Bizantium ini adalah dulunya itu adalah kekuatan dari Romawi. Terus ketika sudah di chapter 9, kita mulai diantarkan bab 9 sampai bab 14 itu menceritakan bagaimana kisah heroik dari pertarungan atau peperangan untuk membebaskan Konstantinopel.
Jadi memang peperangan Konstantinopel ini dimulai dari tanggal 23 Maret 1453, dimulai daripada hari Jumat. Hari Jumat Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan. Mereka mengadakan sholat Jumat di depan tembok Konstantinopel. Terus di buku ini juga diceritakan sih bagaimana kondisi Konstantinopel ketika pasukan Al-Fatih mulai menyerang. Terus kisah ini juga kisah pembebasan Konstantinopel ini tidak berjalan mulus karena 2 kali kegagalan dari penyerangan Muhammad Al-Fatih yang menggunakan meriam, ada meriam besar, meriam kecil, itu ternyata masih gagal untuk menembus tembok pertahanan Konstantinopel. Di sini juga diceritakan siapa-siapa saja sih para pemimpin di Bizantium atau beberapa negara tetangga, karena ada peristiwa Bizantium juga meminta pertolongan kepada uskup Romawi pada saat itu untuk membantunya melawan Muhammad Al-Fatih. Jadi memang ada bantuan dari negara Fenisia, Genoa, dan yang lain sebagainya, karena mereka akhirnya si Konstantinopel Bizantium ini kan dia penganut Kristen Ortodoks ya. Dia akhirnya mau menyepakati adanya unifikasi antara Ortodoks dan Kristen Romawi. Akhirnya Paus mengirimkan beberapa pemimpinnya untuk membantu dalam pada saat penyerangan dari Muhammad Al-Fatih. Jadi diceritakan secara lengkap, bahkan saya juga ikutan merinding ya pada saat masa peperangan ini, karena Muhammad Al-Fatih 2 kali gagal. Akhirnya sempat juga putus asa karena ternyata di Halil Pasha diceritakan di sini dia termasuk adalah yang selalu menghasut untuk Al-Fatih menghilangkan niatnya untuk membebaskan Konstantinopel. Namun alhamdulillahnya beberapa orang-orang inti terdekat, salah satunya adalah pemimpin Janisari, pemimpin kavaleri, itu sangat mendukung untuk langkah Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Dan peperangan ini berlangsung hampir 2 bulan, dan chapter terakhir dari buku ini adalah bagaimana kondisi ketika alhamdulillah Allah menakdirkan Konstantinopel dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah Allah menakdirkan Konstantinopel untuk merasakan, seluruh penduduk Konstantinopel merasakan bagaimana cahaya Islam masuk ke wilayah mereka. Dan di buku ini juga ada 3 tambahan bab bagaimana sih kita sebagai generasi sekarang untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi the next Al-Fatih. Karena di sini juga diceritakan bahwa kekuatan Al-Fatih selain dia yang sudah ditempa dengan berbagai bahwa dia memompa dirinya bahwa dia harus mewujudkan bisyara Rasulullah ini untuk membebaskan Konstantinopel, dia juga sangat meyakini bahwa kemenangan itu akan Allah berikan kepada orang yang dekat dengan Allah. Jadi memang ciri utama dari Muhammad Al-Fatih ini, semasa setelah dia balik, dia tidak pernah meninggalkan sholat, dia tidak pernah masbuk, dan dia tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Masya Allah. Oke, sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.